Baik, halo selamat siang. Masih semangat? Masih semangat tidak? Masih semangat? Halo. Hai. Nah, tadi kan kita sudah belajar hadis toh? Sekarang kita mau membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi, keyakinan atau kesepakatan kelas ini tujuannya untuk apa? Siapa tahu? Kita mau buat. Kira-kira tujuannya untuk apa? Aman. Apa lagi? Tertib. Jadi, dengar, keyakinan dengan kesepakatan beda dengan aturan. Kalau aturan itu datangnya dari yang lebih tinggi yang buat, misalnya peraturan sekolah atau peraturan dari wali kelas atau peraturan dari ketua kelas, ya toh? Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dan kalian yang buat. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan yang harus ada di dalam kelas pada saat kita pelajaran apa? Informatika. Nah, keyakinan bisa paham ya, keyakinan kesepakatan kelas ini yang bisa kasih yang kalian bisa usulkan itu contohnya misalnya begini. Selama jam pelajaran informatika dilarang ribut. Atau ketika teman berbicara yang lain harus mendengarkan. Atau bisa juga tentang kebersihan, tentang keamanan kelas, bisa juga tentang ketertiban dan keaktifan kelas. Bisa ya? Bisa. Oke, Pak bagi ini kata satu-satu. Ingat tulisnya di bagian depan ini, jangan supaya bisa tempel nanti di sana. Akan tulis. Satu orang kasih satu keyakinan atau kesepakatan. Tulis saja kalimat apa saja nanti baru Pak simpulkan. Kalian maunya kalau selama jam pelajaran informatika itu maunya bagaimana? Bisa ya? Ayo. 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 Setelah itu silakan ditempelkan di sini. Ingat, keyakinan kelas itu bahwa apa yang mau kita sepakati selama proses pembelajaran. Apa yang mau kita sepakati bersama. Misalnya tentang ketertiban apa saja, keamanan apa saja. Sudah, silakan tempel. Tempel di sini. Ya, gitu. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Mari ayo duduk. Geser sedikit lagi, geser. Ya. Ya. Geser sedikit ya. Boleh dibawa. Yang lain dibawa sudah. Dibawa sudah. Miring ini.
Ayo. Ayo Darius. Rafael, ayo. Sekarang setelah kita mengumpulkan semua keyakinan yang kalian tuliskan, langkah selanjutnya itu adalah kita buat apa? Mirip, misalnya mungkin ada yang pendapatnya sama, kita buat jadi satu, atau ada yang pendapatnya mirip-mirip, kita buat luruskan jadi satu pendapat. Setelah itu kita rubah, ya, kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ayo Rafael. Wih, ada 3. Baik, kita lihat yang pertama. Guru menjelaskan jangan ribut di belakang. Berarti aturannya itu kita singkatkan jadi jangan ribut. Yang kedua, selama pelajaran informatika harus tenang. Berarti sama dengan ini, atau tidak? Sama. Atau tidak? Atau beda? Sama. Atau kita tulis saja dulu, tenang selama pelajaran. Yang berikut, harus tertib belajar. Yang berikut, saat belajar semua harus tertib. Berarti sama. Ini jam pelajaran informatika tidak boleh beribut, mendengarkan apa kata guru, dan ketika orang ngomong tidak boleh beribut. Berarti saling menghargai, ya toh? Ya toh? Ya. Saling menghargai. Yang berikut, mendengar guru mendengar guru apa ini? Menjelaskan. Berarti betul, sama. Tertib, sama. Ketika pelajaran informasi harus mendengarkan dan memahami, sama, tertib aman, betul, sama. Tenang, sama. Harus tertib saat guru, sama, ya. Mendengarkan saat guru menjelaskan, saat guru belajar, murid harus mendengar, sama. Berarti kita ambil kesimpulan ada 4, ya. Nah, semua yang kita buat ini harus kita taati, ya. Kita harus taati dengan baik-baik. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tulatuli, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga bersama Bapak Ibu Guru dan pegawai yang sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih atas waktunya mau sama-sama mendengarkan saya berbagi aksi nyata saya tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita memulai aksi nyata saya, marilah kita memulainya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Mare maupun dari Bapak saya. Silakan.
Mama yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian, aksi nyata saya kali ini adalah saya akan berbagi tentang konsep pemahaman saya tentang budaya positif yang harus ada di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan belajar kita di dalam kelas. Nah, sebelum kita memulai aksi nyata ini, marilah kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kami sudah praktekkan bersama peserta didik di kelas 7 kemarin. Nah, sebelum kita memulai kesempatan aksi nyata ini, di sini sudah ada beberapa pernyataan pemantik. Yang pertama itu menghargai siapapun selama dalam proses aksi nyata ini. Yang berikut menjadi pendengar yang baik, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan yang perlu kita tambahkan di sini sebagai keyakinan kelas kita pada siang hari ini. Ada Bapak Ibu? Mengerjakan pikir sesuai zaman. Mengerjakan pikir, maksudnya untuk selama pada saat kita proses yang siang hari saja. Izin dia mau keluar. Izin ya. Ada lagi? Memunculkan tangan saat Anda bertanya atau berbicara. Ada lagi? Cukup ya. Jadi Bapak Ibu, sama seperti yang sekarang kita buat ini, di dalam kelas juga sebaiknya kita sebelum memulai pembelajaran atau kita sebagai wali kelas itu membuat keyakinan dan kesepakatan di kelas di dalam kelas atau selama proses pembelajaran. Nah, baiknya kesepakatan dan keyakinan ini dibuat bersama di dalam kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu dia beda dengan aturan. Kalau aturan ini dibuat oleh seseorang, sedangkan keyakinan dan kesepakatan ini kita buat secara bersama. Jadi ketika anak-anak melanggar juga mereka pasti pikir, oh ini saya yang buat. Melanggar juga mereka masih berpikir. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa keyakinan kesepakatan kelas yang akan kita jalankan bersama selama proses berbagi aksi nyata ini. Baik Bapak Ibu, dalam mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, di situ sangat ditekankan bagaimana seseorang guru atau kita itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif ini dia memiliki beberapa konsep inti yang ada di sebelah. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah beberapa budaya positif, konsep dari budaya positif yang harus ada di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas kita. Yang pertama kita lihat tentang disiplin positif. Mungkin di Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata disiplin positif? Pernah? Menurut Bapak Ibu kira-kira disiplin positif ini apa? Disiplin positif. Atau dia berbicara tentang apa disiplin positif? Ya? Berbicara
bicara tentang disiplin waktu, mungkin ada lagi. Baik Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan sebuah cara kita menerapkan disiplin yang bagaimana kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa sadarnya itu tumbuh sendiri dalam diri mereka. Jadi tugas kita itu bagaimana menyadarkan mereka untuk sadar akan nilai-nilai disiplin, berdasarkan beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini tujuannya itu dia lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dalam lingkungan sekolah ketika dia mau berbuat sesuatu itu dia harus selalu bisa mengontrol diri, mengontrol segala sesuatu yang akan dilakukan. Dan ini pada ujungnya itu dia bisa membuat murid itu memahami dan menyadari sendiri berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Artinya motivasi internal ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang hukuman, pujian atau paksaan itu merupakan motivasi eksternal. Jadi kita meminimalisir sebanyak mungkin bagaimana murid itu berbuat sesuatu itu berdasarkan motivasi internal atau yang timbul dari dalam diri mereka. Itu yang diharapkan. Nah, tujuan utama daripada motivasi budaya positif, disiplin positif ini sudah tercantum semua, sudah diakomodir dalam 6 profil pelajar Pancasila. Ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia sampai pada mandiri dan bernalar kritis ini. Jadi ini semua sudah tercover bagaimana di dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah bisa kita sinkronkan bagaimana untuk kita bisa menyadarkan atau membangkitkan motivasi-motivasi internal ataupun eksternal mereka untuk menerapkan disiplin positif. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah yang kami pelajari 3 motivasi perilaku utama manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah beberapa motivasi atau 3 motivasi perilaku manusia yang utama yang kami pelajari di modul 1.4 itu, yang menjadi dasar perilaku seorang manusia atau menjadi motivasi seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu. Nah, dari ketiga jenis motivasi perilaku ini, 2 jenisnya itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik dan satunya itu adalah motivasi intrinsik, yang mana kita harus meminimalisir atau kita harus lebih mengutamakan agar peserta didik itu lebih sadar atas diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik mereka. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu contohnya menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan atau butuh imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu kita harus meminimalisir itu. Ya. Lebih kita utamakan pada tumbuh dari dalam diri sendiri. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi dasar mereka untuk melakukan sesuatu berdasarkan 3 motivasi tadi, kita bisa membentuk atau sama-sama buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berdasarkan beberapa langkah. Nah, peran dan tujuan utama keyakinan kelas itu seperti yang dipaparkan di depan. Yang pertama, di dalam keyakinan sekolah atau proses pembuatan keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini kita sepakat dalam proses pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan kesepakatan antara kita dengan peserta didik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini adalah beberapa syarat utama untuk kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama-sama dengan peserta didik. Nah, konsep yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sering menemukan anak-anak yang sering kepala batu atau malas ketika mendengarkan pelajaran kita atau berbuat yang aneh-aneh yang kita bilang biasa mereka mencari perhatian. Itu bisa kalau masuk dalam konsep ini disebut dengan manusia yang gagal atau belum memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, dan yang kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Jadi ketika lima kebutuhan dasar ini gagal dipenuhi atau gagal mereka dapatkan, maka kelakuan-kelakuan yang biasa kita sebut bila mereka nakal, malas dan lain sebagainya yang negatif itu menurut teori ini bahwa mereka itu gagal memenuhi mereka punya kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini dan apa yang harus kita buat sebagai guru itu? Ini selanjutnya kita akan bahas tadi. Nah, kita lihat satu contoh studi kasus tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Coba Bapak Ibu. Saya rasa pasti kita sudah sering, bahkan mungkin pernah mengalami kejadian yang sama dengan Ibu Zulaika. Kira-kira selama ini apa yang kita lakukan kalau kita menghadapi masalah-masalah seperti ini? Dia merampas, meminta bekal makan siang dengan paksa. Kalau kita dalam posisi Ibu Zulaika, kira-kira apa yang kita buat? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu alasan Doni melakukan hal itu karena apa? Salah satu kebutuhannya belum bisa jadi kasih sayang tadi. Kasih sayang, bertahan hidup. Jadi itu alasan menurut Bapak Ibu alasan dari mari kita lihat. Jadi kita bisa analisis ini dalam beberapa kemungkinan jawaban untuk kenapa Doni bisa melakukan ini dan bagaimana Ibu Zulaika ini menghadapi situasi seperti ini. Ini jadi. Nah, kemungkinan yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini kalau alasannya dia lapar dan orang tuanya itu tidak suruh dia bawa bekal, maka kebutuhan dasar manusia yang mau dia penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau yang kedua ini, dia merasa senang mungkin ketika teman-temannya itu perhatikan dia, makanya dia berbuat hal seperti itu. Nah, tindakan guru itu adalah memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya itu harus memperhatikan dia. Kemudian dengan sendirinya kebutuhan yang sedang dia penuhi, Tommy penuhi itu adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Itu kalau alasannya ini.
Ya. Mungkin karena temannya tadi takut karena dia dirampas secara paksa itu, maka dan menuruti keinginan Tommy berarti dia mau memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan, menguasai kelas atau menguasai temannya. Dalam penyelesaian kasus ini kita bisa menggunakan yang namanya posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Nah di sini kita yang kami pelajari itu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama itu guru sebagai penghukum. Kita bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua kita bisa sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, dan terakhir itu bisa sebagai manajer. Nah, kira-kira apa yang menjadi kita sebagai bisa jadi penghukum, membuat masalah, dan terakhir yang manajer itu kira-kira apa yang membedakan semua antara 5 ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kalimat atau apa yang bisa kita buat untuk kita mengambil posisi kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang pertama, kalau sebagai penghukum itu, misalnya kita biasa berkata seperti ini kalau misalnya mereka ketika melakukan kesalahan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti baru rasakan. Nah, itu kita sebagai penghukum. Atau nanti baru kamu lihat, atau nanti murid bisa jawab kita, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu akibat daripada kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, atau kalau kita sebagai penghukum itu maka dampaknya itu dia akan mengulangi kesalahan kalau kita sebagai penghukum. Dia akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, contohnya kalimat membuat merasa bersalah itu ketika dia sekitar mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu kita membuat dia merasa bersalah. Sudah berulang-ulang kali ibu omongnya kau tetap kuat. Itu kita membuat dia merasa bersalah. Akibatnya itu, biasa kadang murid mereka bilang maafkan, minta maaf. Nah, akibatnya itu mereka akan merasa rendah diri kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contoh kalimatnya itu seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, tidak kasihan kan sama ibu. Nah, itu tuh mereka nanti hasilnya itu mereka akan menyesuaikan diri. Dan mereka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu kita menyadarkan mereka, bilang, kira-kira aturannya apa kau buat seperti ini? Kau akan melanggar aturan apa? Nah, ini tuh akan menitik beratkan pada sanksi juga yang seperti ini. Dan yang terakhir itu pada manajer. Manajer ini salah satu posisi yang sangat dianjurkan, di mana kita akan menanyakan kembali keyakinan atau peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita atau di kelas kita. Contohnya, apa kamu yakin kamu berbuat seperti ini kira-kira melanggar aturan yang mana, atau melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Kira-kira setelah kita menyelesaikan permasalahan ini, apa yang kamu buat ke depannya, atau mulai dari kapan kamu buatnya? Ini posisi kita sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tadi, yang paling dianjurkan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Karena itu tuh dia hasilnya itu akan membuat murid itu menyadari kesalahannya sendiri. Tidak perlu dia bilang, ini saya takut hukuman, makanya saya harus buat begini, atau saya takut kena sanksi dari ibu atau pak, makanya saya buat begini. Tapi karena motivasi intrinsik tadi, dia sadar bahwa kalau dia buat ini dia salah, atau buat ini tidak bagus, atau buat ini melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu yang dituntut daripada posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu pada akhirnya kita sebagai manajer. Nah, dalam penyelesaian masalah dikenal ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan segala persoalan bersama peserta didik. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Seperti ini definisi ketiganya. Nah, ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi keyakinan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan.
ini adalah beberapa tahapan yang kita lalui seharusnya kita buat ketika menghadapi masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa, baik antar mereka ataupun dengan kita Bapak Ibu guru. Nah, pada menstabilkan identitas ini apa yang kita buat? Di sini kita bukan mau contoh kalimat yang biasa di sini. Membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan sadar atau tidak akan mengulangi lagi. Jadi di menstabilkan identitas ini kita akan membuat peserta didik itu bukan merasa bersalah. Maksudnya kita memberitahukan dia bahwa setiap manusia itu akan membuat kesalahan. Dulu mungkin Pak atau Ibu juga pernah berbuat hal yang sama. Nah, kira-kira alasan kamu melakukan hal ini karena apa? Nah, itu di menstabilkan identitas. Atau berbuat salah itu merupakan hal yang wajar, Pak atau Ibu guru juga pernah berbuat demikian. Tapi pasti kita kesini untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, di validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah itu kita tanya ke peserta didik yang berbuat masalah tadi. Kira-kira alasan kamu melakukan hal itu karena apa? Alasan utamanya itu karena apa? Kemudian kira-kira ini penting tidak bagi kamu melakukan hal ini, kira-kira penting tidak? Kemudian kira-kira kamu mau belajar tidak cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini? Tidak harus dengan cara yang seperti ini. Itu di validasi tindakan yang salah. Nah, kalau pada menanyakan keyakinan ini kita tanya kembali, kira-kira setelah kau berbuat ini kau melanggar keyakinan yang mana atau kesepakatan kelas yang mana? Kemudian kira-kira apa yang kamu mau buat setelah ini? Nah, setelah kita berdiskusi tadi dengan peserta ini. Nah, pada akhirnya itu adalah kita menanyakan keyakinan. Ketika sudah menyelesaikan persoalan tersebut, kita menyuruh peserta didik untuk menyebutkan langkah apa yang mau dia buat setelah kita menjalankan segitiga restitusi ini. Kemudian yang paling utama itu adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik, bukan ekstrinsik tapi motivasi intrinsik dari peserta didik, dan kita berperilaku sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, demikian presentasi saya tentang 6 konsep inti daripada budaya atau disiplin positif. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama tadi disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian ada 4 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baik, demikian pemaparan saya tentang pemahaman konsep atau aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Selamat siang. Terima kasih.